A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala al-mauludil yatim wasyabil amin khatimil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita ke bulan Ramadan ini, di bulan Ramadan tepatnya di puasa hari ke-19. Dan tentu kita bersyukur kepada Allah juga atas berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dari kenikmatan berupa sehat badan, sehat secara fikir, tidak stres. Walaupun ada pikiran, walaupun ada tekanan, ada berbagai masalah, tapi ketika Allah menyeimbangkan itu dengan memberikan kekuatan untuk berpikir, kekuatan untuk menemukan solusi, maka itu juga bagian dari rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kenikmatan untuk selalu berada dengan qalbun salim, selalu berada pada nafsun mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang, yang tentram, tidak kemerungsung, tidak dipenuhi dengan iri dengki, tidak dipenuhi dengan kebencian terhadap sesama, maka itu juga merupakan bagian dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, lahir dan batinnya. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi besar, Nabi agung, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sosok Nabi idola kita, kemudian Nabi yang senantiasa menuntun umatnya, yang mengentaskan umatnya dari jahiliyah menuju zaman yang penuh hidayah, seperti yang kita rasakan pada sore hari ini. Tidak lupa yang kami banggakan, yang kami cintai, teman-teman pekerja migran Indonesia, khususnya yang berada di Korea Selatan dan juga di beberapa negara tetangga, ada yang Taiwan, Hong Kong, Jepang, dan lain sebagainya. Ikhwani hayakumullah, barakallahu fikum. Di sore hari ini sudah berlalu beberapa hari yang lalu nuzulul Quran, di mana Allah sudah menganzalna, kemudian di tanazzul, ada inzal secara keseluruhan, ada tanazzul secara tadrijian, secara bertahap, yang ala kulli hal Allah sudah menurunkan mukjizat terbesar bagi umat ini, bagi Nabi Muhammad, berupa Al-Quran. Dan tentu di 10 hari terakhir yang akan kita hadapi besok, maka kita perlu untuk menguatkan kembali komitmen kita terhadap mukjizat tersebut. Kita perlu untuk memahami kembali, menguatkan azam kita untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, sebuah mukjizat yang turunnya kita alukan, yang turunnya kita semarakkan dengan kajian-kajian, dengan ceramah-ceramah, kemudian kita semarakkan dengan one day one juz, ada yang seperti itu ya, kemudian disemarakkan dengan tahfidzul Quran, dengan musabaqah tilawatil Quran, musabaqah hifdzul Quran. Itu semuanya merupakan interaksi Al-Quran yang kemudian dibuat sebagai sebuah momen kebersamaan. Momen kebersamaan ini sifatnya terbatas, lomba itu terbatas, entah terbatas durasinya, terbatas bacaannya, terbatas pesertanya, kemudian kajian itu juga terbatas, dia momen-momen tertentu. Tapi tentu yang dimaksud dengan memuliakan Al-Quran, menghormati Al-Quran, bermusahabah dengan Al-Quran, itu tidak hanya bergantung pada momen tertentu, entah itu momen nuzulul Quran, entah itu momen musabaqah tilawatil Quran atau hifdzul Quran, entah yang di offline ataupun yang alhamdulillah sampai diorbitkan di televisi-televisi, yang kemudian mbok-mbok kita, ibu-ibu kita di rumah nontonnya nggak cuman siapa itu Andin dan Aldebaran saja, tapi mereka juga di layar-layar televisi rumah kita, rumah keluarga kita, mereka juga mengikuti musabaqah hifdzul Quran seperti ini. Dan itu merupakan kenikmatan luar biasa, bahwa Al-Quran yang turunnya dari langit kemudian bisa membumi dalam bentuk yang berbeda-beda. Ini perlu kita syukuri. Nah, ikhwani hayakumullah, barakallahu fikum. Dan bagaimana kemudian dengan kita secara individu, kita secara pribadi? Apakah kita hanya mengandalkan wis eneng lomba, wis eneng kajian-kajian? Tentu tidak demikian. Kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba, sebagai seorang, insyaallah ya, tujuan kita bersama ini bahwa harapan
sebagai seorang muttaqin yang dikatakan sebagai hudan lil muttaqin, Al-Quran hudan lil muttaqin, sebagai orang-orang yang senantiasa meminta kepada Allah agar Al-Quran menjadi petunjuk kita, bukan yang lainnya, maka perlu kita memahami bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan kemampuan yang kita miliki. Ahlan wa sahlan Om Yunus dan pemirsa lainnya, teman-teman semuanya. Sekali lagi, kita perlu menghadirkan Al-Quran ke dalam diri kita dengan berbagai macam interaksi sesuai dengan kemampuan kita. Kalau ngikutin lomba, bahkan mungkin nyanyiin Musa ya, yang sempat viral, sosok anak kecil yang hafid Al-Quran, atau mungkin hufat-hufat lainnya. Kita mungkin termotivasi dengan orang-orang tersebut, itu sangat baik sekali. Tapi kalau seandainya kemudian kita memasang standar terlalu tinggi, tapi kemudian kita tidak nyonggah, tidak sampai kemudian kita putus asa, nah ini yang tidak kita inginkan. Kita ingin menjadikan diri kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran dari berbagai sudut pandang, dari berbagai bentuk. Tidak hanya mengandalkan momen nuzulul Quran, tidak hanya mengandalkan momen-momen di televisi-televisi dari musabaqah tilawatul Quran ataupun hifdzul Quran, tapi kita pribadi pun juga perlu berinteraksi dengan Al-Quran. Maka ragam interaksi apa saja yang bisa kita lakukan sebagai, anggap saja orang awam, bukan ustadz, bukan hafid, bukan jebolan pondok, itu pun kita tetap dituntut untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Sekali lagi, seawam apapun kita, maka kita mendapatkan tuntutan, taklif untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, orang-orang yang biasa-biasa kayak kita ini, kira-kira apa sih yang memungkinkan bagi kita untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran? Kalau tadi Om Yunus mungkin tilawahnya, termasuk Mas Syaihu, tilawahnya juga bisa mendayu-dayu. Kemudian orang-orang tertentu mempunyai modal untuk bertilawah Al-Quran sesuai dengan irama, sesuai dengan nada yang Masya Allah, sudah yataghonna bil Quran. Tapi di sini kita ingin memotivasi sekaligus mengingatkan teman-teman semuanya bahwa seawam-awamnya kita tetap bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama apa? Ada beberapa nggih. Kalau cuplikannya, trailernya ibaratnya ada al-istima', mendengarkan Al-Quran. Kemudian membaca atau tilawah Al-Quran. Kemudian menghafal Al-Quran. Itu baru sesuatu yang awam sampai menengahkan itu bisa. Mendengar Quran, membaca Al-Quran, sampai menghafal Al-Quran itu bisa. Kalaupun nggak bisa menghafal 30 juz, ya juz 30. Itu 3 ragam interaksi Al-Quran yang dasar. Yang teman-teman PMI saya kira bisalah mengikutinya. Baru setelah itu memang ada al-fahmu, kemudian al-amal, sampai kemudian derajat tertingginya kana khuluquhu Al-Quran, akhlaknya Al-Quran. Kana Al-Quran yamshi alal ard, Quran yang berjalan, dan sebagainya. Seperti thana ataupun pujian Ustadz Adi Hidayat kepada Gus Baha yang mengatakan rajulul Quran, orang yang Qurani. Tentu kita ingin seperti itu, entah kita ataupun generasi setelah kita, anak-anak kita. Tapi kalau kita belum bisa sampai kepada memahami Al-Quran secara utuh, mengamalkan Al-Quran secara utuh, belum sampai pada level kana khuluquhu Al-Quran, akhlaknya Al-Quran, paling enggak ada 3 ragam interaksi yang akan kita sampaikan. Yang pertama adalah al-istima', mendengar. Ini termasuk interaksi yang paling dasar, paling basic. Okay? Karena apa? Karena ngerungokke itu kan sesuatu yang yang mudah lah, yang sangat sederhana, yang fleksibel. Ngerungokke, rungon-rungon. Ini tentu kita bisa berkaca pada diri kita. Mobil kita ada soundnya enggak? Ada tipnya enggak? Ada playernya enggak? HP kita ada playernya enggak? Tablet, kemudian yang punya warung-warung itu biasanya kan juga punya televisi yang bisa nyambung ke YouTube, ada soundnya JBL lagi kan, keren kali. Nah, tentu mendengarkan ini sesuatu yang sederhana yang bisa dilakukan oleh sesiapa saja. Oke lah, yang Ustaz, saya belum khatam tajwid ini Ustaz, saya belum khatam kitab Tibyanul Quran Ustaz. Tapi paling nggak mendengarkan Al-Quran itu bisa kita lakukan dimanapun berada, dengan catatannya di tempat-tempat yang diperbolehkan tentunya. Jangan kemudian sambil ke toilet kemudian sambil mendengarkan, enggak.
tapi tetap di tempat-tempat yang diperbolehkan. Sekali lagi, mendengarkan Al-Quran itu merupakan interaksi paling dasar bagi kita yang awam-awam ini untuk bisa terkoneksi dengan Al-Quran. Sekali lagi, kita sudah mau masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan beberapa hari yang lalu kita ditandai dengan momen-momen nuzulul Quran. Maka alasan apa lagi yang akan kita jadikan yang kemudian menghalangi kita untuk nggak berinteraksi dengan Al-Quran? Belum bisa baca, belum bisa menghafalkan Al-Quran, oke lah. Tapi masa nggak bisa mendengarkan Al-Quran padahal Allah menjadikan kita, telinga kita, pendengaran kita normal. Berbeda tentu dengan teman-teman kita yang difabel, yang tunarungu, yang kemudian mendapatkan cobaan masalah pendengarannya. Beliau, teman-teman seperti itu tentu mempunyai cara khusus untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi kita pendengarannya normal. Bahkan tidak jarang kita mendengarkan lagu-lagu, irama-irama, entah itu di dalam bis ketika kita berangkat kerja, atau bahkan di tempat kita kerja sendiri. Apalagi pekerja PMI Korea, kalau arbaitan atau mungkin kerja itu kan soundnya gede-gede ya, JBL gede, larang lagi. Nah, kalau seandainya di bulan Ramadan ini yang kita dengarkan belum ada Quran-Qurannya, maka tentu ini perlu kita koreksi. Karena ini sekali lagi bagian interaksi dengan Al-Quran yang paling dasar, al-istima' ilal Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya nukilkan beberapa poin penting dari Kaifa nata'amalu ma'al Quran karangan Syekh Yusuf Qaradawi. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila qiraati Abi Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari termasuk sahabat yang terkenal dengan suaranya yang merdu gitu nih. Abu Musa al-Asy'ari. Tsumma qala laqad utiya mizmaran min mazamiri ahli Dawud. Kata Rasulullah ketika beliau memuji Abu Musa al-Asy'ari, beliau mengatakan laqad utiya mizmaran min mazamiri ahli Dawud. Sungguh Abu Musa al-Asy'ari itu seolah-olah sudah diberikan seruling dari keluarganya Nabi Dawud. Kenapa? Karena Nabi Dawud itu termasuk nabi yang selain kokoh, Allah nalahul hadid, bisa ibaratnya ngoprek-ngoprek besi. Kalau kita kan perlu pres-presan itu ya. Tapi kalau Nabi Dawud genggam saja gitulah. Ya bayangannya mungkin kayak siapa itu di X-Men itulah. Nabi Dawud selain diberikan kekuatan tangan untuk bisa melunakkan besi, tapi juga nggak cuma besi yang dilunakkan, suara itu bisa dilunakkan oleh beliau menjadi nada yang sangat indah sekali, dan oleh Rasulullah sampai dikatakan seperti seruling. Dan itu kemudian dalam tanda kutip terwariskan kepada seorang sahabat, Abu Musa al-Asy'ari. Laqad utiya mizmaran min mazamiri ali Dawud. Sungguh Abu Musa al-Asy'ari ketika membaca Al-Quran itu kayak serulingnya keluarga Nabi Dawud, saking merdunya. Nah, ini pertanda apa? Ini pertanda bahwa Rasulullah pun, sosok yang diwahyukan Al-Quran kepada beliau juga masih mendengarkan bacaan Al-Quran dari sahabat lainnya. Kemudian ada hadis lainnya, riwayat Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, meriwayatkan dzatu lailatin istama'a Rasulullah wa ma'ahu Abu Bakar wa Umar qira'ata Abdullah bin Mas'ud thumma qala man arada an yaqra al-Qur'an ghaddan tariyan kama anzala falyaqra'hu ala qira'ati ibni Ummi Abd, atau Ibnu Mas'ud tadi. Barang siapa yang menginginkan baca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran sebagaimana ia diturunkan, maka dengarkan bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Ini jadi ada pertemuan, ada Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Ada Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, mereka sedang bareng-bareng gitu, sedang bermajelis bersama, radhiyallahu anhum. Kemudian mereka mendengarkan bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Rasulullah memuji bahwa bacaannya Abdullah bin Mas'ud itu bacaan Al-Quran sebagaimana ia diturunkan. Ini Rasulullah masih mendengarkan Al-Quran. Kemudian suatu ketika Rasulullah juga meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan bagian dari Al-Quran kepada beliau. Iqra' alaika wa alaika aqra'u alaika wa alaika unzil. Apakah aku membacakan Al-Quran di hadapanmu, wahai Rasulullah, padahal Allah lah yang telah menurunkan Al-Quran itu kepadamu. Artinya Abdullah bin Mas'ud bertanya-tanya, rotok-rotok nggak pede, ini saya orang biasa. Apalagi nusewu, profil Abdullah bin Mas'ud itu kan termasuk low profile. Ibaratnya orangnya egaliter lah, orangnya biasa seperti itu. Tentu biasa dalam pandangan manusia, luar biasa di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada Rasulullah, "Aqra'u 'alaikal Qur'an wa 'alaika unzil." Aku baca terhadapmu di hadapanmu Al-Qur'an padahal Qur'an diturunkan kepadamu. Maka Rasulullah berkata, "Inni ashtahi an asma'ahu min ghairi." Ini penting kata kuncinya. "Inni ashtahi an asma'a min ghairi." Sesungguhnya aku sangat menyukai mendengarkan Al-Qur'an yang dibacakan oleh orang lain selainku. Jadi ada kalanya, ini berbicara secara umum ya, mendengarkan itu lebih majlab, lebih terpatri, lebih menyadarkan dari membaca itu sendiri. Ada kalanya, jangan dijadikan patokan ya. Nanti kemudian malas baca terus ini. Bagi teman-teman yang pernah sekolah, saya kira pernah kan ya, entah itu membaca fisika atau kimia atau geografi, narasi yang panjang, ini maksudnya apa ini? Baca berkali-kali, nggak paham-paham. Tapi kemudian ada teman nggak sengaja dia itu baca dengan suaranya agak lantang di samping kita. Kok ndelay langsung paham, langsung masuk ke pemahaman kita. Jadi the power of listening, alistima awilil insot, fadilah keutamaan mendengarkan itu juga kadang tidak bisa diwakili dengan interaksi lainnya. Mending moco lah, mending ngapal lah, mending baca tafsirnya lah. Ini ragam interaksi yang nggak perlu dimending-mendingkan, nggak perlu dikonfrontasikan. Masing-masing ragam interaksi ini punya kelebihannya sendiri-sendiri. Termasuk mendengarkan ini. Yang mana salah satu sisi positifnya adalah kadang, ya tadi, bacaan Al-Quran yang kita dengar dari orang lain itu kadang lebih bisa memberikan kesadaran kepada kita. Ini Rasulullah sendiri mengatakan dan menekankan demikian. Inni ashtahi an asma'a min ghairi. Sesungguhnya aku suka mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh orang lain. Seperti itu. Tentu kesukaan Rasulullah ini berbagai faktor ya. Bisa jadi karena beliau takjub dengan ternyata Al-Quran ini menjadi mercusuar bagi orang-orang, bagi para sahabat. Ternyata Al-Quran ini walaupun dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud yang kadang sering diremehkan karena fisiknya yang biasa-biasa saja, tapi ternyata bacaannya Masya Allah menggetarkan hati, menambah keimanan. Seperti itu. Rasulullah mengatakan, "Ini ashtahi an asma'ahu min ghairi." Faqara'a Ibnu Mas'ud surat An-Nisa. Kemudian Ibnu Mas'ud membaca surat An-Nisa. Ini An-Nisa ini, wahai perempuan-perempuan, mbak-mbak ini, agasi-agasi ini. An-Nisa hatta idza balagat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahidan. Qala Rasulullah kuffah aw amsik. Fara'aitu 'ainahu tadrifan. Ibnu Mas'ud sampai baca ke hatta idza balagat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula' syahidan. Ini berkaitan dengan hari kiamat kelak di mana setiap umat itu akan didatangkan oleh syahidnya, oleh kesaksiannya masing-masing. Maka kemudian Nabi Muhammad juga didatangkan kepada umat Islam. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Kita semuanya dihadirkan dan di hadapan kita adalah ada seorang syahid, yaitu Nabi Muhammad SAW. Cukup seperti itu. Rasulullah membayangkan, di ayat ini membayangkan akan ada, kalau sekarang mungkin jumlahnya sudah 1,3 miliar ditambah salafus soleh dulu, ya miliaran orang. Allah alam akan sampai berapa, karena sampai hari kiamat insya Allah masih memungkinkan untuk bertambahnya jumlah kaum muslimin. Dan bahkan hitungan statistik sosial itu 2030 kelak kaum muslimin pun juga akan semakin bertambah banyak. Dan Islam sekarang menjadi agama yang pertumbuhan, bukan jumlahnya, tapi pertumbuhannya itu paling cepat dari agama-agama lain. Kalau secara jumlah masih kalah dengan agama lainnya. Tapi sekali lagi Rasulullah sampai di ayat itu mendengar seperti itu, fara'aitu ainahu tadrifani, dan kata Ibnu Mas'ud, aku lihat kedua matanya tersembab mengalir air mata. Ini mendengar. Dan sekali lagi pirantinya banyak, layarnya banyak. Maneman lah HP Samsung Galaxy Fold yang mikar mingkup, yang kata teman kita itu katanya HP-nya Baim, nggak ada file Al-Qur'annya. Atau yang flip, yang bukaan seperti itu, nggak ada Al-Qur'annya. Atau mungkin HP-HP kita nggak ada instalan Al-Qur'annya, nggak ada aplikasi Al-Qur'annya, nggak ada file Al-Qur'annya murotal MP3, maka saya kira itu sebuah kerugian di mana Allah
menghadirkan teknologi, kemudahan untuk berinteraksi dengan Al-Quran, tapi kita nggak gagas anugerah tersebut. Sekarang medianya banyak nih, ada juga yang speaker Al-Quran, entah itu per halaman, entah itu per juz, entah itu per surat. Kemudian ada pilihannya korek dari korek Indonesia ataupun luar Indonesia. Kalau di Indonesia kita punya Taki Malik, kemudian Hasballah, kemudian asatid senior kita Abu Salamah atau siapa itu. Yang luar negeri juga seperti itu. Yang paling terkenal mungkin yang bernada ada Masyari Rasyid Al-Hafasi, kemudian Imam Shuraim, Imam Sudais, Syekh Ali Hudhaifi, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Apalagi kalau yang pakai nada-nada, kita punya legend ya, namanya Kiai Muammar ZA. Itu legend kita dalam dunia tilawah yang mujawab dan lain sebagainya. Intinya al-istima', mendengarkan Al-Quran. Gitu. Termasuk, ini request pribadi sih, nggak maksa juga sih. Kalau teman-teman punya layanan publik, entah itu warung atau mungkin warung makan, warung counter HP dan lain sebagainya, kalau konteksnya memungkinkan ya di Indonesia atau bagaimana gitu, kalau waktu-waktu sholat ya mbok yao nyetele Al-Quran beberapa menit, kemudian sholawat atau mungkin nasyid ya. Pengondisian waktu-waktu sholat saya kira penting juga. Kemudian ini masih berbicara tentang mendengarkan Al-Quran. Kisah sujudnya Rasulullah yang diikuti oleh orang-orang kafir Quraisy karena surat An-Najm. Ayatnya di fasjudu lillahi wa'budu, fasjudu lillahi wa'budu, dan sujudlah kepada Allah, untuk Allah, dan sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini suatu ketika Rasulullah membaca ayat itu, dan ini termasuk ayat yang disunahkan untuk sujud tilawah. Ketika Rasulullah membaca itu, kemudian sujud, kemudian orang-orang kafir Quraisy itu mereka mendengar bacaan tersebut. Maka kemudian orang-orang kafir Quraisy pun juga mengikuti Rasulullah sujud karena mendengar kata-kata fasjudu lillahi wa'budu, fasjudu lillahi wa'budu. Ini kembali kepada fitrah ya. Jadi ternyata kalau pengen bilang orang-orang kafir Quraisy itu yang penjahat-penjahatnya gitu ya, sadis-sadis gitu kan, yang ngepong Rasulullah, ya pengen bermakar Rasulullah, yang memboikot Rasulullah dan keluarganya, bandemi Rasulullah, semacam-macam kan perilaku kafir Quraisy. Tapi kemudian diantaranya mereka ada yang ketika mendengarkan Al-Quran mengikuti sujudnya Rasulullah. Ini artinya mendengarkan Al-Quran itu bisa mengaktifkan kembali fitrah kita, fitrah manusia, hati kecil manusia, di mana fitrah itu dimaknai dengan keberterimaan dia dengan Allah sebagai Tuhan yang esa, keberterimaan seorang hamba dengan Rasulullah sebagai utusannya. Kadang kita nggak tahu di frekuensi mana, di waktu kapan kita mendengarkan Al-Quran, kemudian makzlab gitu, kita rasakan kekhusyuan tersebut. Ini nun sewu, ini kita sampaikan kisah tentang orang-orang kafir Quraisy agar kita bisa muhasabah bahwa ternyata orang-orang kafir Quraisy pun, orang-orang kafir Quraisy ketika mendengarkan Al-Quran, mereka paham itu ya. Secara terleknya sujud kepada Allah dan sembah Allah, mereka paham. Secara otomatis mereka mengikuti Rasulullah dan sujud. Itu. Jadi dengan kejahilian mereka ternyata juga masih tersisa rongga fitrah yang bisa diaktifasi dengan mendengarkan Al-Quranul Karim. Kemudian yang tidak kalah menariknya adalah kisah tentang Islamnya Umar bin Khattab, yang kemudian mendapat kunyah ataupun lakob ya, mendapat lakob Al-Faruq. Umar bin Khattab Al-Faruq, khalifah kedua dari Khulafaur Rasyidin. Beliau masuk Islam gara-gara ketika itu mendengar Rasulullah membaca surat Al-Haqqah dan mendengar Khubab bin Art, hari perempuan beliau, membaca surat Toha. Jadi sebelum kronologinya, sebelum Umar bin Khattab mendengarkan bacaan surat Toha dari adik beliau yang diajari oleh Khubab bin Art, beliau juga sempat mendengarkan bacaan surat Al-Haqqah dari Rasulullah SAW. Inni anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Di surat Toha ayat 14.
Umar bin Khattab sosok yang seperti itu. Sebelumnya kita saksikan beliau sebagai orang jahiliyah yang keker, yang keras, tegas, yang Masya Allah, tapi kemudian bongkahan batu yang sekeras itu bisa luluh dengan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Dan juga kemudian tersayat hatinya dengan bacaan Rasulullah di surat Al-Haqqah. Ini the power mendengarkan saja. Maka sekali lagi, entah mendengarkan atau memperdengarkan Al-Quran kepada diri kita atau kepada lingkungan kita, itu termasuk ragam interaksi Al-Quran yang patut kita sering lakukan. Kemudian itu mendengarkan secara umum, tapi kemudian ada adab-adabnya ya, adab dan faidah mendengarkan Al-Quran. Pertama adalah memperhatikan dengan tenang. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, fastami'u lahu, maka dengarkanlah, wa ansitu. Ini sudah istima' ansitu lagi. Jangan rame, jangan ribut. La'allakum turhamun, dan semoga kalian mendapatkan rahmat. Kemudian ini manusia, yang jinnya pun juga demikian. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'unal Qur'an. Nafaran minal jinni yastami'unal Qur'an. Beberapa, ya bukan orang ya, beberapa. Karena nafar itu tidak selalu identik dengan orang. Nafaran minal jinni yastami'unal Qur'an. Ada beberapa jin yang mendengarkan Al-Qur'an. Ini yang di kamar ini hati-hati nih. Ini jangan-jangan jinnya juga ikut ngaji. Nggak masalah, bagus aja. Berarti jin muslim yang baik kan. Yang penting nggak sampai neplek bahu kita di belakang gitu lah ya. Nafarun minal jin yastami'unal Qur'an. Jin-jinnya juga mendengarkan Al-Qur'an, yastami'unal Qur'an. Maka kurang hebat apa lagi dari Al-Qur'an, mukjizat terbesar dari umat terbesar, dari Nabi dikatakan Imamul Anbiya war Rusul, mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi wasallam. Kemudian kita nggak tergerak untuk mendengarkan Al-Qur'an. Jin pun mendengarkan Al-Qur'an. Maka kalau seandainya frekuensi telinga kita lebih mendengarkan sesuatu yang bukan Quran, perlu dikoreksi. Sini wa yakum taqallah. Saya tidak mengatakan hukum mendengarkan selain Al-Quran haram, enggak. Tapi ini sekali lagi lebih sering mana? Atau terakhir kapan sih kita mendengarkan Al-Quran? Ini kan sesuatu yang bisa di muhasabai, bisa di checklist. Terakhir krungu Quran ini kapan? Benar-benar mendengarkan loh ya, bukan sayup-sayup nyekrol di Facebook kemudian ada bacaan Quran, wingi, atau bahkan tadi mendengarkan Ustaz. Yaitu bukan al-istima' wal insot yang kita maksud di sini. Kadang dengan kesengajaan, dengan durasi tertentu, kemudian kita menyimak bacaan tersebut kira-kira kapan terakhir, itu kan bisa dikoreksi. Kemudian setelah pertama al-istima' wal insot, tenang dengan mendengarkan Al-Quran. Yang kedua adalah bersujud dan menangis karena khusyuk. Bersujud dan menangis karena khusyuk. Ini sujudnya adalah sujud tilawah. Entah membaca Al-Quran atau mendengar Al-Quran yang bagian ayat tilawah, sujud tilawah itu juga termasuk disunahkan. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujjadan wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'an. Ini termasuk ayat yang berkaitan dengan bahwa ketika orang-orang itu mendengar Al-Quran, kemudian mereka merasa khusyuk, mereka bersujud karena kekhusyuan yang mereka dapatkan dari mendengarkan Al-Quran. Itu ya, sajada wajhihi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Kemudian yang ketiga adalah hati yang bergetar dan keimanan yang bertambah. Hati yang bergetar dan keimanan yang bertambah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang apabila disebut Allah, nama Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, ini ayat-ayat Allah,
Tidak sampai kemudian sing dowi-dowi itu enggak. Ya, beberapa ayat yang menggetarkan itu kemudian mereka zadathum iman. Bertambahlah keimanan mereka dan kepada Tuhanlah atau atas Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Jadi hati itu agar dia tidak keras, maka dia perlu disayat-sayat, dia perlu ditetesin, perlu digoncangkan. Saya pengen hatinya itu akan ada itu ya, raja Inggris namanya Lionheart, hati bagaikan singa, kemudian hatinya kokoh seperti batu karang yang tahan diterjang ombak lautan. Itu untuk menunjukkan ketegasan memang bagus. Tapi kalau kemudian kerasnya hati itu merupakan tanda status pemilik hati itu sebagai orang yang keras kepala, keras hatinya, termasuk keras budi pekertinya, maka ini bukan sesuatu yang perlu dibanggakan. Kalau kerasnya itu karena kerasnya hati, tidak mudah tersentuh dengan kebaikan, tidak mudah tersentuh dengan Al-Quran, tidak mudah tersentuh dengan kasih sayang, maka ini bukan sesuatu yang patut dibanggakan. Karena kan ada orang-orang membanggakan dirinya, oh saya ini orangnya kuat, saya ini orangnya tetek. Tapi tetek untuk apa? Kalau teteknya itu atau kuatnya itu untuk sesuatu yang tidak baik, maka itu sesuatu yang tidak perlu dibanggakan. Bahkan mungkin soal Jawa ini digeguyu pitik, akan ditertawakan orang-orang. Maka sekali lagi, kapan terakhir wajilat qulubuhumnya kita itu? Hati-hati kita tergetar karena mendengarkan Al-Quran itu kapan? Deksirnya itu kapan? Ini bisa ditelusuri oleh diri kita sendiri. Nggak perlu nunjuk-nunjuk orang lain, tapi kita bisa, iya Ustaz, kemarin ketika saya mendengarkan azan, atau mungkin saya mendengarkan khutbah dari ustaz tertentu atau kiai tertentu, itu saat itu bacaan Al-Qur'annya masuk ke dalam diri saya, kemudian bergetarlah hati itu. Ya, maka sekali lagi, agar hati kita luluh dengan kebaikan-kebaikan, luluh dengan Al-Quran, maka perlu digoncangkan, perlu digetarkan, dioyak-oyak gitu, disayat-sayat, ditetes demi tetes. Sekali tetesan nggak pasah, nggak manjur, ya ditetesin berkali-kali, sampai kemudian kita bergetarlah hati kita dengan bacaan-bacaan dari Al-Quranul Karim. Itu pertama, mendengarkan. Sudah mau buka ya? Kita lanjutkan yang kedua ya. Kalau pertama al-istima', mendengar. Yang kedua adalah membaca atau tilawah. Membaca Al-Quran, tilawatul Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah. Innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang tilawah membaca Al-Quran, kitab Allah, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan apa-apa yang kami berikan kepada mereka, sirron wa alaniyatan, secara sembunyi ataupun secara terlihat. Yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya mereka mengharapkan sebuah perniagaan yang tidak bakal rugi. Lan tabur, tidak bakal rugi. Jadi ingat marhalahnya senior, namanya ukhuwah lan tabur, persaudaraan yang nggak bakal pernah rugi. Lan tabur ya. Itu artinya lan tabur itu tidak akan pernah rugi. Jadi orang-orang yang yatluna kitaballah, membaca Al-Quran, aqamus shalah, mendirikan salat, yunfikuna mimma razaqnahum, menginfakkan yang kita rezekikan, yang kita berikan kepada mereka. Kemudian tahsiron walaniyatan, mereka itulah orang-orang yang berharap untuk mendapatkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perniagaan apa itu? Perniagaan untuk mendapatkan surganya Allah. Perniagaan untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah. Mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Karena kalau perniagaannya itu masih sebatas perniagaan duniawi, maka sekeren Jack Ma pun atau Khairul Tanjung pun, atau bos-bosnya sultan-sultan yang di Ansan dan sekitarnya, sultan-sultan PMI yang di Korea Selatan ini, ya saya kira mereka ada ruginya lah, pernah ada ruginya. Tapi kalau seandainya interaksinya ini dengan
Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjamin tijaratan lan tabur. Dengan apa? Tilawatul Quran, iqamus shalah, infak, kemudian kebaikan-kebaikan lainnya. Kemudian salah satu hadis dari Rasulullah riwayat Imam Muslim, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararati walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u wa huwa alaihi syaqun falahu ajrani. Barang siapa yang baca Al-Qur'an wa huwa mahirun bihi, dan dia pintar, dia lancar, kemudian tartil, dia mahir untuk membaca Al-Quran, sudah biasa membaca Al-Quran, tidak gerodal-geradul lagi, ma'as safaratil kiramil bararati, mereka akan bersama para malaikat yang mulia, dikawal malaikat. Percaya nggak percaya, percaya saja, karena kita sebagai orang beriman. Maka ketika ada statement seperti ini, yang pintar baca Quran akan bersama dengan malaikat, maka saya kira kita akan menjadi orang yang confidence, yang pede, percaya diri, yang gak inferior lagi. Dan tentu itu akan menjadi modal yang sangat besar sekali. Kepedean kita karena dikawal malaikatnya Allah Subhanahu wa taala dengan baca Al-Quran, ini kan sebuah modal mental tersendiri. Usini wa iyyakum bittaqwallah, dijaga oleh para malaikat. Kemudian walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u wa huwa alaihi syaqqun falahu ajrani. Dan barang siapa membaca Al-Quran, ini penting teman-teman, membaca Al-Quran kemudian gerodal-geradul, ya tahu, nggak lancar, gerodal-geradul, tidak lancar. Yang biasanya kalau lancar tuh, innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Anggap saja itu mahir bil Quran. Tapi yang ia tak tahu, innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata, gerodal-geradul seperti itu masih oleh Rasulullah dikatakan, apalagi ditambahin wa alaihi syaqqun, dia berat untuk baca Al-Quran. Artinya ya tidak lancarnya itu, dia beratnya baca Quran itu oleh Rasulullah dikatakan falahu ajroni, dia mendapatkan 2 pahala. Dan teman-teman saya kira nggak usah underestimate, nggak usah menyangsikan dengan ajroni ini, wah meng 2 Ustaz, cuman 2 Ustaz, seolah-olah dianggap kecil gitu ya. Falahu ajroni, bukan cuma 2-nya, karena kita nggak tahu besaran pahala itu bagaimana. Ini sering saya sampaikan. Kadang kan berbagai teks ya, entah itu Al-Quran ataupun Al-Hadis, kadang kita diganjar dengan nominal pahala tertentu, 700 kayak 10 kayak, kemudian entah itu 30, kemudian 2 pahala, itu kan kadang redaksinya 700 kali lipat, 10 kebaikan, 30 kebaikan, kemudian 2 pahala. Nah kadang kita dengar sesuatu yang nominal terdefinisikan 2, 7 dan sebagainya, itu kan kadang kita meremehkan ya, kadang ya, wah cuma 2 Ustaz, kemudian akhirnya kita malah nggak beranjak untuk baca Al-Quran tadi, padahal kita nggak tahu besaran pahala itu berapa. Kalau besaran berat kita bisa mengukurnya dengan gram, kilogram, ton, kuintal, kita bisa mengukur dengan itu. Kalau ukuran panjang kita bisa dengan meter, milimeter, sentimeter, meter, kilometer, kita bisa mengukur dengan itu. Tapi kalau pahala, wallahu a'lam bishawab, kita nggak bisa mengatakan 2 pahala ini equal atau sejajar dengan 2 ton kebaikan. Kita nggak tahu, bisa jadi kurang, bisa jadi lebih. 2 pahala ini adalah 2 kali lipat kebaikan. Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Maka intinya sesuatu yang ada pahalanya, entah itu 1, 2, 3, itu perlu kita usahakan, perlu kita pungut gitu. Jadi walaupun 2, tapi kalau 2 kali 2 pangkat 10, 2 pangkat 100, faktor kalinya itu banyak, maka lama-lama juga akan menjadi bukit. Ini
jadi teringat dengan seorang senior yang mendirikan sebuah lembaga pendidikan. Beliau motonya adalah memungut debu membangun gunung. Memungut debu membangun gunung. Jadi ya pungutan debu-debu kan dikit ya, debu-debu itu. Tapi dikumpulkan sampai kemudian dia berharap menjadi sebuah bukit. Kita pun juga demikian. Ajroni, dua pahala dikali sekian ratus sekian ribu kali, sampai kemudian dia menjelma sebagai bukit kebaikan kita. Ini loh bukit kebaikan saya. Ini baru dari sektor membaca Al-Quran yang grodal-gradul tadi. Bangga dong, Ustaz. Ya, bolehlah, bersyukur maksudnya. Soalnya kalau dibanggakan dibanding dengan yang mahir tadi, nanti nggak belajar lagi, nanti dia cuma mengandalkan gradul-gradulnya tadi. Ini Islam itu agama Rasulullah mengajarkan kita, wah, sangat easy sekali lah, sangat sempurna sekali. Yang pintar baca Quran diganjar pahala, yang nggak pintar pun bukan dicela, bukan diweden-wedeni dengan dosa, tapi tetap mendapatkan pahala. Tapi setelah itu tentu harus termotivasi juga untuk sampai kepada al-mahir bil Quran. Kalau budaya membaca Al-Quran itu sudah di mana-mana saja, itu kita kita sangat bersyukur sekali. Membaca Al-Quran di mana-mana itu sangat baik sekali. Ustaz, kan harusnya di masjid, Ustaz. Kalau kata-kata harus di masjid itu salah. Kalau baiknya di masjid atau baiknya di tempat yang suci, itu benar memang, diakui. Tapi apakah lantas artinya dilarang membaca Al-Quran di pasar, di metro, di bis, di taman, kemudian apalagi, dan lain sebagainya? Saya kira nggak demikian hukumnya. Okay. Karena fenomena membaca Al-Quran di metro, di sepur, di bis, saya kira itu baik sekali. Bahkan sebuah kebaikan yang multidimensi. Dia baik secara individu dia, secara horizontal, individu dia kepada Allah Subhanahu wa taala membaca Al-Quran. Dan dia baik karena apa? Karena dia bisa menghiasi lingkungan yang dia berada dengan kebaikan juga. Kalau anggap saja kita nggak baca Quran, tapi kita lihat orang baca Quran, kita damai, tentrem. Justru malah harus diselidiki kalau seandainya kita lihat orang lain baca Quran di bis, kemudian kita merasa kemerungsung, merasa iri dalam artian yang negatif ya. Maka ini perlu diperbaiki jiwa kita. Hati kita perlu diperbaiki. Oleh karena itu, membaca Al-Quran ini juga tidak terbatas pada masjid saja. Bisa juga di tempat-tempat yang diperbolehkan. Ya. Ketika antri sembako atau antri beli tiket dan lain sebagainya. Di tempat-tempat transportasi itu juga dibenarkan untuk membaca Al-Quran. Kemudian tapi ada adab-adabnya ya. Adab membaca Al-Quran yang pertama adalah toharoh. La yamassuhu ilal mutahharun. Yang pertama adalah bersuci. Yang kedua adalah sesuai dengan tajwid, makhrajul huruf dan sifatul huruf. Kalau tajwid, hukum tajwid saya kira ini sudah agak familiar di negara kita, di tempat-tempat TPA kita, SD kita, itu sudah diajarkan tentang idgham, ghunnah, ikhfa, iqlab, idhar dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk makhrajul huruf, sifatul huruf itu saya kira masih belum terlalu familiar. Makhrajul huruf ada halaq, ada lisan, ada khayshum, ada syafah. Kemudian sifatul huruf ada isti'la, ada idbaq, ada rokhawah, ada hamas, jahar, syiddah dan lain sebagainya. Kemudian juga ada gharaibul Quran, termasuk juga ketika kita membaca menyesuaikan dengan mushafnya, itu juga penting. Itu tajwid, makhrajul huruf dan sifatul huruf. Kemudian adab selanjutnya adalah ta'awudz. Kemudian adab selanjutnya adalah membaca basmalah di awal surat. Kemudian membaca di tempat yang mulia. Yang mulia ini diartikan sebagai masjid, itu lebih utama. Tapi di tempat-tempat lain yang suci pun juga dibolehkan. Seperti mungkin ketika jaga toko, jaga warung, kemudian di pasar, di tempat transportasi, itu juga diperbolehkan. Kemudian menghadap kiblat. Ini sekali lagi adab ya. Menghadap kiblat itu adab. Jadi kalau seandainya tidak terpenuhi ya tidak mengapa. Contoh kita sedang di kereta atau di bis, kemudian kita baca Quran, ternyata kemudian kita menghadap ke timur atau mungkin bahkan ke utara,
ini tidak masalah, tetap dapat pahala. Kemudian ini penting, perkara-perkara seputar tilawah. Ini kan kita ada diskursus, mending mana Ustaz, membaca cepat dapat 2 juz atau membaca biasa saja slow tapi dapat 1 juz. Kadang kan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ini saya sarikan dari Kaifa Nata'amalu Ma'al Quran dari Syekh Yusuf Qaradawi. Pertama, bedek-bedekan ini. Sedikit tapi tartil atau banyak tapi tidak tartil. Sedikit tapi tartil atau banyak tapi tidak tartil. Ya, saya kira teman-teman sudah pintar. Banyak tapi tartil, Ustaz. Ya, kita setuju dengan itu. Tapi ada beberapa kondisi yang kita pilihannya ini. Sedikit tapi tartil atau banyak tidak tartil. Ulama berkata, membaca 1 juz dengan tartil itu lebih baik daripada 2 juz dengan waktu yang sama dengan cepat. Sekali lagi, antum kalau pengalaman pribadi 1 juz tartil itu kalau saya ya, itu 45 menit. Nah, pilih mana Ustaz? 45 menit 1 juz atau 45 menit 2 juz. Kalau 2 juznya ini ternyata tidak sampai ke tartil, maka saya termasuk yang memilih pendapat bahwa mending 1 juz tapi tartil. Kemudian di dalam kitab Syarh Muhadzab dikatakan mereka sepakat akan makruhnya membaca dengan sangat cepat. Al-ifrat fil isra. Ini sampai dikatakan makruh ya, membaca dengan sangat cepat. Ulama lain menambahkan pahala bacaan tartil adalah ajalu qadron. Pahala bacaan tartil adalah ajalu qadron, dan pahala banyaknya bacaan sebanyak huruf yang dibaca saja dikalikan 10 hasanah. Ulama lain mengatakan kalau kita membaca tartil itu pahalanya unlimited atau infinite ya, nggak terbatas. Tapi kalau pahala banyaknya bacaan sebanyak huruf yang dibaca saja dikalikan 10 hasanat. Jadi tidak beda antara dikalikan 10 hasanat dengan ajalu qadron ini. Kemudian juga Imam Ghazali mengatakan bahwa membaca dengan tartil lebih mendekatkan kepada kekhusyuan. Ini jelas, membaca dengan tartil lebih mendekatkan kepada kekhusyuan. Kemudian pertanyaan kedua, membaca dengan jahar atau sir? Membaca dengan suara yang bisa didengar atau dengan gerememeng saja? Di sini dikatakan ma'adzanallahu li syai'in ma'udzina lin nabiyyi husnu sawti yatakunna bil Qur'an yujharu bihi. Tidaklah sesuatu yang Allah izinkan sebagaimana Allah mengizinkan kepada Nabi dari kebaikan suara yang baik, suara yang enak didengar. Yatakunna bil Qur'an yujhiru bihi. Dia apa ya? Yatakunna itu kalau diartikan menyanyikan itu nanti tafsirnya liar nanti. Dia mendendangkan atau melagukan atau menadakan Al-Quran dan kemudian menjaharkannya, memperdengarkannya sampai ke suara yang bisa didengar oleh orang lain. Kemudian di hadis lainnya riwayat Abu Daud, kullukum munajin libirrihi fala yu'dzina ba'dukum ba'dan wa la yarfa'u ba'dukum ba'dan fil qira'ah. Ini ada, kalau pertama tadi adalah hadis yang menegaskan untuk jahar Quran. Kalau yang kedua ini adalah hadis yang lebih menekankan tidak usah menjaharkan Al-Quran. Kullukum munajin libirrihi, setiap kalian akan selamat dengan kebaikan yang dia perbuat. Fala yu'dzina ba'dukum ba'dan, hendaklah kalian tidak menyakiti satu dengan yang lainnya. Wala yarfa'u ba'dukum ba'dan fil qira'ah, dan hendaklah kalian tidak saling mengangkat suara dengan Al-Quran. Jadi jelas nih, kalau yang sebelumnya itu hadis yang menegaskan untuk menjaharkan Al-Quran, kalau yang kedua itu mensirkan Al-Quran. Imam Nawawi mengatakan membaca dengan sir lebih baik karena menghindarkan dari riya dan tidak mengganggu orang lain yang sedang sholat. Dan membaca dengan jahar lebih afdol bila di luar kondisi tadi, karena membaca jahar bisa membantu untuk lebih khusyuk, menghilangkan kantuk, dan memberi faidah kepada orang yang mendengar. Ini saya kira ada al-jam'u wat taufik, atau mengharmonikan dua kemungkinan tadi. Ada kemungkinan sirnya afdol. Kapan? Ketika
Dengan sir itu dia terhindar dari riya. Artinya kalau seandainya kita banyak orang kemudian muncul rasa riya, maka disirkan saja. Apalagi kemudian di lingkungan kita ada orang sholat, agar tidak mengganggu orang sholat tersebut, mending sir. Tapi kalau seandainya kita dalam kondisi yang tidak riya, kemudian tidak juga ada orang sholat di lingkungan kita, maka menjaharkannya itu lebih baik. Jahar tidak lantas teriak-teriak gitu ya, sampai mengganggu, enggak. Nah ini masalah kedua, memakai lagu atau tidak. Ulama yang membenci raf'us shaut atau meninggikan suara itu ada Sa'id bin Musayyab, dan juga Sa'id bin Jubair, Ibnu Sirin, Ahmad bin Hambal, Anas bin Malik, dan Malik bin Anas. Kemudian ada ulama yang membolehkan, termasuk Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Ibnu Mubarak, Abu Ja'far At-Tabari, dan Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi. Ini Ibnul Arabi yang mufassir fakih, bukan Ibnu Arabinya sinetron Urtugrul tuh loh, dirilis Urtugrul itu kan juga ada karakter Ibnu Arabi Sufi. Kalau yang Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi berarti dia adalah Ibnul Arabi yang mufassir dan fakih Andalusia. Dalil dari memakai lagu untuk membaca Al-Quran, zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian, hasinul Quran bi aswatikum fa inna sawtal husna yazidu fil Quran hasanan, wasnu sawti zinatul Quran, laisa minna man lam yaghunna bil Quran. Saya kira ini hadis-hadis yang menganjurkan untuk menandakan bacaan Al-Quran. Yang terakhir adalah al-hifdhu atau menghafal. Walau qad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk dihafal, maka adakah di antara kalian menghafalkannya? Inna nahnu nazzalnal Qur'ana inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah turunkan adzikr, yaitu Al-Qur'an, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami telah menjaganya. Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Sesungguhnya sesiapa saja yang di dalam dirinya tidak ada sesuatu Al-Quran sama sekali, seperti kalbaitil kharib, seperti rumah yang roboh. Rumah roboh itu bagaimana? Dia gampang disusupi, dia banyak kotorannya, entah itu kotoran material yang terlihat ataupun tidak terlihat, artinya kotoran-kotoran dari setan dan lain sebagainya. Maka menghafal itu juga dianjurkan. Kalaupun tidak bisa menghafal 30 juz, paling enggak juz 30. Kira ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Sekali lagi, marilah kita gencarkan interaksi kita dengan Al-Quran. Yang paling basic sederhana adalah al-istima' wal insot, mendengarkan Al-Quran. Dengan catatan, mendengarkan Al-Quran ini bukan sekedar sayup-sayup tok loh ya. Usahakan ada waktu, kalau bisanya hanya mendengarkan sesuai dengan kondisi, maka ya disesuaikan. Maksudnya kadang kan ada yang sekedar rungun-rungun tok, ya dia tidak memaksudkan diri untuk mendengarkan, tapi kita ingin menyesuaikan agar ada waktu yang khusus untuk kita mendengarkan Al-Quran. Ya benar-benar dirungok kayak gitu, tidak disambi dengan nyekrol Facebook, nggak disambi dengan yang lainnya. Saya tidak mengatakan nyambi dengan yang lainnya haram, enggak. Boleh. Dia sebagai penyemangat kita belajar, penyemangat kita ketika bekerja, boleh. Tapi tetap, kalaupun bisanya hanya mendengar, tapi ada karakter mendengar yang saya sampaikan tadi. Ia mendengar, benar-benar mendengar, tidak disambi dengan lainnya. Yang kedua adalah tilawah. Yang ketiga adalah al-hifdz. Usina wa yakum taqallah. Semoga dimudahkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.